Namaku Laras, perempuan biasa dari kampung kecil yang baru saja menikah dengan seorang pria kota bernama Bayu. Pernikahan kami sederhana, penuh cinta, dan terasa sempurna. Tapi semuanya mulai berubah saat Bayu memintaku ikut tinggal di rumah mertuaku. Biar hemat, sambil nabung buat rumah sendiri, katanya. Aku mengangguk setuju, karena niatnya terdengar baik. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari rahasia mengerikan yang hampir merenggut nyawaku sendiri. Rumah mertuaku berdiri di pinggiran kota. Bangunan tua berarsitektur kolonial. Meski sudah tua, rumah itu tampak terawat dan bersih. Tapi entah kenapa, ada hawa dingin yang langsung menyergapku sejak langkah pertama aku menginjak halaman depannya. Yang membuatku terkejut adalah sosok Ibu Marlina, mertuaku. Dia berdiri di depan pintu menyambut kami dengan senyum lebar. Namun bukan senyum hangat yang kurasakan, melainkan senyum datar dan hampa. Yang paling mengagetkan, dia terlihat sangat muda. Wajahnya masih kencang, tak ada kerutan. Kulitnya putih mulus. Tidak terlihat seperti wanita berusia 60-an seperti yang dikatakan Bayu. "Loh, Bu, ini ibu kandungmu?" Tanyaku lirih pada Bayu saat kami masuk ke ruang tamu. Bayu tertawa kecil. "Iyalah, ibu memang begini dari dulu. Wajahnya awet muda. Katanya udah dari zaman aku SD." Aku hanya bisa tersenyum kaku. Tapi di hatiku muncul tanda tanya yang besar. Apakah mungkin seseorang tak menua sama sekali selama puluhan tahun? Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan kebiasaan Ibu Marlina. Dia jarang sekali keluar rumah, bahkan tidak pernah terlihat tidur. Tiap malam aku mendengar langkah kakinya menyusuri lorong rumah, pelan dan konsisten, seperti berpatroli. Yang membuatku semakin gelisah adalah kamar di ujung lorong. Kamar itu selalu terkunci. Bayu bilang itu kamar gudang lama, tapi aku beberapa kali mencium bau menyengat dari dalam, seperti dupa dan bunga melati busuk. Suatu malam aku terbangun karena suara kursi bergeser dari arah dapur. Aku turun pelan-pelan dan menemukan Ibu Marlina duduk sendiri di kursi makan, menatap ke arah jendela gelap. Di depannya ada sebuah cermin kecil berbingkai kayu tua, dan dia seperti sedang berbisik ke dalam cermin itu. Aku membeku, jantungku berdebar keras. "Ibu," panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Senyumnya muncul lagi. Tapi mata itu bukan mata orang biasa. Pandangannya kosong seperti tidak mengenal waktu. "Sudah malam. Kembalilah tidur, Laras," ucapnya lembut, tapi dingin seperti tidak ada nyawa. Malam itu aku tidur sambil memeluk erat suamiku. Tapi dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dan mengerikan. Kenapa wanita itu tak pernah tua? Dan siapa sebenarnya ibu dari suamiku ini? Sudah seminggu aku tinggal di rumah itu. Tapi semakin hari, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Bukan hanya soal wajah muda mertuaku, tapi juga kebiasaan anehnya yang seolah menyimpan sesuatu. Suatu siang, saat Ibu Marlina sedang keluar membeli bahan makanan dan Bayu tertidur di kamar, aku memberanikan diri naik ke loteng rumah. Aku mencari lemari tua yang sering disebut-sebut oleh suamiku sebagai tempat penyimpanan barang-barang lama. Loteng itu berdebu dan gelap. Aku harus menggunakan senter dari ponsel untuk menyorot jalan. Di sudut ruangan ada sebuah peti kayu besar, berkarat dan rapuh, tapi tidak dikunci. Dengan pelan aku membukanya. Di dalamnya ada tumpukan kain batik tua, beberapa benda ritual seperti dupa, kendi tanah liat, dan potret-potret lama. Tapi yang membuatku tercekat adalah ada foto Ibu Marlina saat muda dan fotonya sekarang. Wajahnya sama persis. Mataku membelalak. Di bagian belakang foto tertulis tangan, "Marlina 1993. Aku menoleh ke foto lainnya. "Marlina 2003. Dan yang terakhir, "Marlina 2020. Ketiganya terlihat identik. Tak ada perubahan sedikit pun. Bahkan model rambut dan gaya busananya tetap sama. Aku hampir tak bisa bernapas. "Ini mustahil," gumamku. Tanganku gemetar saat hendak menaruh kembali foto itu, ketika tiba-tiba aku menemukan lembaran surat tua
Ditulis di kertas kuning yang sudah mulai lapuk. Isinya dalam bahasa Jawa kuno, tapi ada satu bagian yang bisa kubaca. Perjanjian iku dudu karo manungsa, nanging karo lelembut penjaga umur. Saben 10 tahun, tumbal kudu ana. Yen ora, awake dewe bakal direbut. Perjanjian ini bukan dengan manusia, melainkan dengan makhluk halus penjaga umur. Setiap 10 tahun, harus ada tumbal. Jika tidak, tubuh kita akan direnggut. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa maksud semua ini? Siapa yang menjadi tumbal selama ini? Tiba-tiba aku mendengar suara langkah pelan dari bawah tangga. Ada yang masuk rumah. Aku buru-buru membereskan semua dan kembali ke kamar. Manya, aku tidak bisa tidur. Pikiran itu menggangguku terus-menerus. Bayu yang tertidur di sebelahku pun tampak gelisah. Dalam tidurnya ia bergumam, "Ma, jangan-jangan ambil mereka." Aku tersentak. Siapa mereka? Apakah suamiku tahu sesuatu? Tengah malam, aku mendengar bunyi pintu kamar belakang dibuka perlahan. Aroma dupa kembali menguar. Aku mengintip dari sela pintu kamar. Ibu Marlina masuk ke kamar itu, membawa semangkuk air merah dan seikat rambut. Tak lama, dia mulai membaca mantra, dengan suara berat yang bukan seperti suara manusia. Dan aku melihat bayangannya di dinding, berubah menjadi sesosok wanita tua keriput dengan mata hitam besar, bukan seperti wajahnya sehari-hari. Aku mundur perlahan, menutup pintu dan bersujud sambil membaca istighfar, menyebut asma Allah dalam hati. Ya Allah, lindungi aku dari wanita itu, siapapun dia sebenarnya. Pagi harinya, Ibu Marlina menyapaku seperti biasa di meja makan. Senyumnya lembut, gayanya tenang, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi aku tahu apa yang kulihat semalam bukan mimpi. "Laras," katanya, sambil menyuguhkan teh hangat, "tolong jangan pernah masuk ke kamar belakang. Ya, di dalam itu ada barang-barang pusaka keluarga. Anggap saja ruang sakral." Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati, rasa takutku berubah jadi curiga. Kenapa kamar itu dijaga seketat itu? Barang pusaka? Atau tempat dia menyembunyikan rahasia gelap? Hari itu Bayu pergi bekerja. Aku sendiri di rumah hanya dengan ibu mertua. Tapi sebelum pergi, Bayu sempat berbisik, "Kalau ibu terlihat aneh, kamu jangan banyak tanya ya. Kita semua sudah biasa kok." "Biasa? Apa maksudnya?" Setelah memastikan ibu sedang sibuk di dapur, aku menyelinap kembali ke dekat kamar belakang. Kupasang telinga di pintu kayunya yang tua. Di baliknya, kudengar suara seperti tangisan lirih dan alunan gamelan halus. Suara yang tak seharusnya ada di rumah biasa. Aku menahan napas. Hawa dingin seperti merayap dari sela-sela pintu. "Masuklah." Aku tersentak. Suara itu dari dalam kamar. Tapi jelas bukan suara Ibu Marlina. Aku mundur. Kaki terasa lemas. Tapi saat hendak kembali ke kamar, aku dikejutkan oleh suara ibu mertua di belakangku. "Kamu menguping?" tanyanya pelan, datar. Aku berbalik cepat. Dia berdiri di ujung lorong dengan tangan menyilang. Ekspresinya dingin. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat matanya menyala kemerahan sejenak. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat tubuhku menggigil. "Maaf, Bu. Aku hanya penasaran," kataku gugup. Ibu Marlina mendekat, menatapku dalam-dalam. "Penasaran bisa membuat orang celaka. Laras, jangan ulangi ini lagi." Malamnya, aku mencoba bertanya pelan pada Bayu, tapi dia selalu mengalihkan topik. "Sayang, kamu tahu nggak soal kamar belakang itu? Kenapa dilarang?" Bayu menarik napas panjang. "Sudahlah, jangan ikut campur urusan itu. Ibu punya cara sendiri untuk menjaga keluarga ini." "Tapi cara apa?" Aku lihat sendiri dia bicara sendiri sambil bawa mangkuk berisi darah. Bayu memandangku lelah. "Semua keluarga kita pernah dapat umur panjang, hidup berkecukupan, jarang sakit. Itu semua karena ibu. Jangan ganggu prosesnya." "Proses?" Hatiku seperti disayat.
Ada yang lebih dalam dari sekadar ritual. Suamiku sendiri seperti telah ditelan oleh keyakinan itu. Keesokan harinya, seorang wanita tua datang ke rumah. Tetangga lama katanya. Namanya Bu Poniem. Ia datang menjenguk dan membawa pisang rebus. Saat Ibu Marlina ke dapur, Bu Poniem berbisik padaku. "Kamu menantunya Marlina, ya? Hati-hati, Nak. Dulu waktu aku muda, aku saksi sendiri. Marlina kehilangan adiknya mendadak malam-malam. Mayatnya kering kayak daun. Sejak itu, wajah Marlina tak pernah tua lagi." Jantungku berdebar keras. Semua orang sini udah lupa, tapi aku belum. Marlina bukan wanita biasa. Dia pernah ikut pesugihan di hutan selatan. Tapi entah bagaimana caranya, dia berhasil pulang hidup-hidup. Mataku mulai basah, bukan karena sedih, tapi karena takut. Aku merasa sudah masuk terlalu dalam ke dalam rumah yang salah. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh lemas dan keringat dingin. Semalam aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, Ibu Marlina berdiri di tengah ruang belakang, menggenggam jantung yang masih berdetak, lalu menatapku sambil berkata, "Kalau kau tak mau jadi tumbal, berikan anakmu kelak." Aku tersentak bangun. Dan anehnya, dari hidungku mengalir darah segar. Apa ini hanya mimpi? Atau peringatan? Aku tak bisa diam. Saat rumah kosong, aku kembali menyusup ke loteng. Kali ini aku membawa kunci duplikat kecil yang kutemukan di meja rias Ibu Marlina beberapa waktu lalu. Di salah satu laci meja tua, aku menemukan sebuah kitab kulit yang sangat usang. Sampulnya hanya bertuliskan aksara Jawa kuno. Dengan bantuan temanku dari kampus yang pandai membaca aksara kuno, aku kirimkan fotonya dan malamnya ia menelepon panik. "Laras, itu bukan kitab biasa. Itu buku perjanjian lelembut tua dari abad 18. Ada ritual pemanggilan roh penjaga usia, dengan syarat, tiap 10 tahun harus ada tumbal darah keturunan sendiri. Kalau tidak, tubuh pemuja akan dikutuk mati membusuk secara perlahan." Aku lemas. Tumbal darah keturunan sendiri? Jangan-jangan semua kerabat yang pernah meninggal mendadak adalah? Aku mulai menyusun kepingan fakta. Bayu punya 2 kakak laki-laki. Keduanya meninggal di usia muda karena penyakit mendadak. Bayu tidak banyak tahu soal itu karena saat itu ia masih kecil. Aku mendatangi makam kakak-kakaknya. Di batu nisan, 2 hal membuatku menggigil. Tanggal kematian keduanya berjarak tepat 10 tahun. Saat aku duduk di makam, ada gundukan tanah segar di samping. Nama di nisannya belum terukir. Hatiku berdesir. Ini untuk siapa? Aku pulang dengan perasaan kacau. Malamnya, aku pingsan mendadak dan dilarikan ke bidan desa. Dan disitulah rahasianya terkuak. Aku hamil. Setelah tahu aku hamil, Ibu Marlina tiba-tiba sangat baik. Ia membawakanku sup, memijat kakiku, bahkan mencium keningku. Tapi aku tahu, semua itu bukan karena cinta, tapi karena anakku adalah tumbal selanjutnya. Malam itu, aku pura-pura tidur. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah ibu masuk ke kamarku. Perlahan, dengan napas teratur, aku berpura-pura tertidur. Dari sela mata yang terbuka sedikit, aku melihat Ibu Marlina berdiri memegangi keris kecil dan seutas benang merah. Dia mulai merapal mantra. Dan saat dia mulai mengarahkan jarinya ke perutku, aku meloncat bangun sambil berteriak, "Allahu Akbar!" Ibu Marlina terkejut, tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya mulai keriput, matanya kosong seperti sumur maut, dan suaranya berat seperti gema dari liang kubur. "Jangan ganggu perjanjian ini, Laras, kau akan menyesal." Aku kabur malam itu. Lari ke rumah Bu Poniem, satu-satunya yang masih tahu sejarah kelam Ibu Marlina. Bu Poniem menyuruhku bertahan dan menghubungi seorang ustadz dari pesantren lama di desa sebelah. Ustadz Malik datang membawa ayat-ayat Allah dan air ruqyah. Ia langsung masuk ke kamar belakang yang selama ini tertutup. Di sana, kami semua menyaksikan sebuah pohon kering tumbuh dari lantai, dan di dalam batangnya tergantung benda menyerupai jantung manusia yang masih basah dan berdetak.
Ini tempat ikatan perjanjian itu, kata Ustadz Malik. Jika akar ini dicabut, dia akan kehilangan kekuatannya. Dengan izin Allah, Ustadz membacakan rukyah keras-keras. Ibu Marlina mengamuk. Tubuhnya menggigil dan suara tangisannya berubah menjadi lolongan panjang, bukan lagi manusia. Saat akar itu tercabut, rumah bergetar keras. Pohon itu hancur jadi debu. Dan Ibu Marlina pun roboh di lantai. Tubuhnya membusuk seketika seperti daging tua yang disiram air keras. Penutup. Bayu menangis di samping jenazah ibunya. Ia tak pernah menyangka ibunya menyimpan rahasia sebesar itu demi umur panjang. Kami pindah dari rumah itu dan menetap di kota lain. Bayu mulai rajin ikut pengajian. Anakku lahir sehat, dan kuberikan nama Aska, yang berarti suci dan bersih. Aku tahu, aku telah membawa keluargaku keluar dari kutukan. Tapi bayangan wajah tua itu kadang masih datang dalam mimpiku. Umur panjang bukanlah karunia, jika harus ditebus dengan darah dan jiwa.